Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sujud. Sujud dalam artian berserah kepada Allah dengan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Coba perhatikan dan jawab. Kapan kita sujud? Sujud itu bisa dilakukan kapanpun, di dalam atau di luar sholat, saat suci dan menghadap kiblat. Terus dalam satu hari kita minimal sujud berapa kali ya? Ya, dalam satu hari semalam kita melaksanakan sujud minimal atau yang wajib itu sebanyak 34 kali. 34 kali ini terbagi menjadi dalam sholat 5 waktu. Di dalam sholat 5 waktu itu sehari semalam itu ada 17 rakaat. Di mana dalam satu rakaat itu ada 2 sujud. Makanya yang wajib kita lakukan, sujud yang wajib kita lakukan itu sehari semalam ada 34 kali. Terus, adakah sujud selain yang 34 itu? Jawabannya ada. Sujud apa saja ya? Mari kita simak materi ini. Tahukah kalian? Sujud yaitu patuh, taat, dan pasrah. Sujud adalah penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Dan tahukah kalian, sujud itu kita harus menggunakan berapa anggota badan ya? Kita lihat ini. Nah, anggota sujud itu ada 7. Perhatikan gambar yang akan keluar ini. Inilah anggota tubuh yang akan bergerak ketika kita sujud. Ada 7 ya. Yang pertama itu dahi atau kening. Kedua dan ketiga itu 2 telapak tangan. Selanjutnya 2 lutut dan 2 telapak kaki. Ujung telapak kaki ya. Terus sujud-sujud yang di luar 34 itu dinamakan sujud yang sunnah. Macam-macam sujud yang sunnah yang dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak kenapa-napa. Sujud-sujud tersebut yaitu sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmatnya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi. Nah, bacaan sujud syukur itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan disunahkan membacanya 3 kali atau angka-angka ganjil lainnya. Dan yang kedua yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya yaitu sunnah. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat? Maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang harus diyakini adalah rakaat dengan minimal rakaatnya. Kalau kita ragu antara 3 dan 4, maka kita ambil angka 3-nya. Sujud syahwi dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya adalah
1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaatnya. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa membaca doa kunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Jadi ketika kita lupa atau ragu, jangan batalkan sholatnya. Sholatnya tetap dilanjutkan. Maka nanti di akhir sholat sebelum salam, maka kita melakukan dua sujud, yaitu namanya sujud syahwi. Dengan bacaannya yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajidah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, ataupun pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud. Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajidah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajidah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 ayat yang tersebar dalam beberapa surat di Al-Quran dari mulai juz 1 sampai juz 30. Di antaranya ada di Al-Quran surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 206, Al-Quran surah Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-15, surat An-Nahl yaitu surat ke-16 ayat 49 dan surat-surat seterusnya. Syarat pelaksanaan sujud tilawah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Jadi untuk wanita yang sedang haid tidak disarankan untuk melakukan ataupun memang tidak diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah karena hukumnya pun hanya sunnah. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, sujud setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud dan salam. Bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tata cara sujud. Nah, dari ketiga sujud sunnah tadi, ada beberapa tata caranya yang harus kita perhatikan sehingga kita benar melakukannya. Yang pertama itu sujud syukur. Sujud syukur itu, apabila kita mendapat nikmat dari Allah dan terhindar dari musibah, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat untuk sujud syukur. Kemudian setelah itu langsung sujud dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali baru salam. Dilakukan cukup 1 kali saja ya. Dan yang kedua yaitu sujud syahwi. Sujud syahwi, sujud yang dilakukan sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaannya sebagai berikut yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Setelah membaca itu, lalu bangun dengan membaca takbir Allahu Akbar, duduk seperti duduk di antara 2 sujud, duduk sejenak, kemudian sujud lagi, duduk sejenak, kemudian sujud lagi dengan membaca bacaan yang sama yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk kembali, setelah itu baru assalamualaikum, assalamualaikum salam. Berarti sujud syukur hanya dilakukan 1 kali, kemudian sujud syahwi itu 2 kali. Adapun sujud tilawah
Sujud tilawah juga hanya dilakukan satu kali, hanya saja waktunya bisa di luar sholat ataupun di dalam sholat. Kalau sujud syukur itu dilakukan di luar sholat, jadi ketika kita lagi sholat, kita mendapat nikmat dari Allah atau terhindar dari musibah, tidak untuk disarankan untuk sujud syukur. Nanti sujud syukurnya setelah sholat selesai. Sedangkan sujud syahwi itu dilakukan di dalam sholat ketika kita lupa atau ragu dalam sholat kita. Maka dari itu ketika kita sudah selesai sholat, kita lupa, tapi kita juga tidak melaksanakan sujud syahwi, ya sudah, kita tidak perlu melakukan sholat ulang atau melakukan sujud syahwi ulang, ya tinggalkan saja karena memang hukumnya sunnah. Terus sujud syahwi juga dilakukannya di dalam sholat, berarti kalau sholatnya sudah selesai berarti tidak melakukan sujud syahwi lagi. Nah, kalau sujud tilawah itu bisa dilaksanakan ketika kita lagi sholat, di dalam sholat, atau kita tidak lagi sholat. Maka sunnah untuk melaksanakan sujud tilawah. Adapun caranya itu berbeda. Yang pertama itu di luar sholat. Kalau ketika kita lagi tidak sholat, tidak dalam keadaan sholat, kemudian membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, maka kita disunnahkan sujud tilawah dengan cara yaitu sebagai berikut. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat sujud tilawah. Ketiga yaitu takbiratul ihram. Ya, kalau sujud syukur, sujud syahwi tidak dimulai dengan takbiratul ihram, tapi kalau sujud tilawah dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian melakukan sujud cukup satu kali dengan bacaannya tadi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah selesai baca itu, lalu duduk sejenak, kemudian salam. Itu kalau kita sedang tidak dalam keadaan sholat. Kita diawali dengan takbir ya. Kalau kita sedang sholat, kemudian mendengar atau membaca ayat sajadah, maka yang tata caranya adalah sebagai berikut. Kita tidak perlu melakukannya dengan takbiratul ihram, tetapi ketika kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, maka langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa yang sudah disebutkan di atas tadi, sajadah wajhiyah. Kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Tadi kita sholat sampai mana, kemudian sujud tilawah kita sholatnya sampai apa, kemudian lanjutkan kembali sholatnya ya. Tanpa ada jeda apapun, langsung sholat seperti biasanya saja. Itu tata cara sujud. Nah, setelah dari pemaparan materi di atas, silahkan kita gunakan asesmen pengetahuan, yaitu C4, yaitu mengklasifikasikan sujud-sujud sunnah tadi. Ya, sujud sunnah tadi itu indikatornya itu banyaknya atau jumlah sujud tadi itu berapa saja, terus waktu sujudnya kapan, bacaannya sujudnya seperti apa, dan sebab-sebab sujudnya itu apa. Silakan nanti kita isi. Kalau sudah kita isi, mencoba isinya, kita cari jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Indikator dari banyaknya jumlah sujud, waktu sujud, bacaan sujud dan sebab sujudnya sudah tertuang dalam sini. Bisa dibaca, nanti kita diskusikan bersama. Inilah yang membedakan antara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Ini adalah sujud-sujud di luar 34 sujud yang wajib dan harus dilakukan oleh seorang muslim yang baligh. Maka disunahkan untuk melakukan sujud-sujud yang sunnah ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.